Dunia sedang berubah. Negeri sedang bergelora menuju ke suatu pemerintahan yang demokratis. Raja-raja tumbang di ambang kehancuran. Bila mereka hendak mempertahankan trah dan tahta, mereka harus rela menjadi boneka Belanda yang datang kembali setelah Jepang menyerah. Aku pun di Batavia bersama Armin Pane dan juga Sultan Takdir. Kami bergerak dengan pena, dengan kata-kata, dengan risalah, roman, sajak, juga kisah-kisah. Bahasa Melayu baru harus menjadi perekat seluruh bangsa. Maka kami mendirikan Pujangga Baru, majalah perjuangan yang harus kami biayai sendiri. Dan Sultan memintaku kembali ke Langkat karena pergerakanku di Batavia membahayakan kerajaan. Dan ia ingin aku menikahi putrinya Kamalia agar aku dapat menggantikan kedudukannya. Aku tak mungkin menolak permintaan Sultan. Berkat Sultan, aku dapat melanjutkan pendidikan hingga di Batavia dan melakukan semua yang patut kulakukan untuk negeri ini. Maka tinggalkan Armin Pane dan juga Sultan Takdir. Tinggalkan Ilik, kasih yang amat kucinta. Ku pulang ke Langkat, masuk dalam kecamu. Hari itu 3 Maret 1946, ribuan orang telah berkumpul sejak pagi. Semua orang mendengar bahwa Belanda akan datang lagi. Mereka bangun istana-istana mereka. Mereka baguskan dan cukupkan segala rupa kebutuhan hidup mereka. Dari suburnya kebun-kebun tembakau. Kebun-kebun tembakau yang kami jaga dan kami rawat dengan tangan-tangan kurus dan gemetaran. Anak-anak kami lahir, tumbuh dan besar dalam lapar dan was-was. Sementara anak-anak mereka sekolahnya pun tinggi, pakainya selalu kemilau dan wangi. Kami simpan mimpi kami dalam perut yang selalu perih, dikoyak lapar dan kemiskinan. lapar dan kemiskinan. Raja telah jatuh, rakyat berkuasa. Amir, Amir, kau tak perlu khawatir, Mir. Juga setelah kematianmu, Idang akan divonis mati. Ia adalah Algojo yang mengeksekusi kematianmu. Namun Kamalia menolak menandatangani surat keputusan itu. Ia merasa tak berhak memutuskan hidup dan mati seseorang. Lalu Ijal hanya dipenjarakan.
Dan ketika ia dibebaskan, ia telah kehilangan kuarasannya. Kehilangan kuarasannya. Tangku. Mengapa harus Ijam? Mengapa harus aku yang mengantarkan mautmu? Tangan yang dulu menuntunmu dengan sabar dan takzim, juga tangan yang menumpahkan darahmu di subuk kelam itu. Tangku. Tengku, kaukah itu Tengku? Kaukah itu? Ini Ijang Tengku, ini Ijang, Patik yang mengajari Tengku silat semasa kanak. Hah? Iya, apa? Tengku hendak belajar beberapa jurus silat lagi. Baik, akan Patik peragakan. Perhatikan Tengku. Kuda-kuda Tengku harus kukuh agar mampu menopang badan. Mata Tengku bersumber pada hati yang bersih. Hadapi lawan dengan tenang dan teliti. Tengku, mengapa Tengku diam saja? Mengapa Tengku tidak mau bicara? Bicaralah Tengku, Patik rindu suara Tuhan. Jangan pergi Tengku, Tengku jangan pergi. Tuanku, Patik tak mengerti. Patik tak mengerti apa sebenarnya arti revolusi. Patik tak tahu mengapa Patik ada di sana. Untuk siapa? Tuanku, ketika parang itu memenggal kepala Tuan, disitulah Patik menyembelih jiwa Patik sendiri. Di manakah mereka kini? Selamatkah mereka di tengah kecamuk begini? Oh, tidak. Kumohon Tuhan. Kumohon Tuhan.
Kumohon, timpakan segala kepahitan ini hanya kepadaku, jangan kepada keluargaku. Kumohon. Habis kikis, segala cintaku hilang terbang. Pulang kembali aku padamu seperti dahulu. Kaulah kandil gemerlap, pelita jendela di malam gelap. Melambai pulang perlahan, sabar, setia, selalu.